Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinata Nikola Wiratama dengan NPM 2413030040. Di sini saya akan mempresentasikan data forgery dan cyber espionage, ancaman nyata keamanan informasi di era digital. Nah, saya berasal dari kelompok 3. Di sini saya sudah membuat website yang bisa diakses oleh publik, website berupa blog. Di sini bisa dibuka websitenya, linknya webmakalaversal.app. Oke, di dalamnya terdapat artikel tentang materi berikut dan bisa di-download makalahnya di sini ya. Sudah interaktif. Oke, kita lanjut ke materi. Oke. Oke. Perkembangan teknologi informasi di era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pemerintahan, industri, hingga layanan publik. Digitalisasi memungkinkan pengelolaan data dan informasi menjadi lebih cepat dan efisien. Namun teman-teman, kemajuan ini juga diiringi oleh meningkatnya kejahatan cyber yang semakin kompleks dan sulit dideteksi ya. Oke. Salah satu bentuk kejahatan cyber yang sering terjadi adalah data forgery atau pemalsuan data. Nah, data forgery merupakan tindakan manipulasi atau pemalsuan data elektronik secara tidak sah dengan tujuan tertentu, seperti memperoleh keuntungan finansial atau menyesatkan pihak lain. Pemalsuan data dapat merusak keandalan sistem informasi dan berdampak serius terhadap pengambilan keputusan teman-teman. Data forgery berpotensi menurunkan kepercayaan publik, merugikan organisasi secara finansial, serta mencoreng reputasi institusi yang menjadi korban. Oke. Next. Nah, selain data forgery, cyber espionage atau spionase cyber menjadi ancaman yang lebih strategis dan berdampak luas. Cyber espionage merupakan aktivitas pencurian, teman-teman. Pencurian informasi strategis melalui media cyber yang dilakukan secara tersembunyi dan terencana. Jadi diam-diam ya, dia menghacknya. Hack. Dalam prakteknya, cyber espionage sering memanfaatkan teknik Advanced Persistent Threat. Apa itu? Atau bisa disingkat APT. Di mana pelaku mempertahankan akses dalam jangka panjang ya. APT itu di mana setelah menghack dia tetap mensabotase untuk mendapatkan informasi yang terdapat pada laman yang telah di hack tersebut. Oke, next. Nah, sebenarnya kasusnya untuk saat ini, untuk yang terjadi saat ini sangat banyak kasus pemalsuan data digital atau data forgery dan pencurian informasi rahasia, cyber espionage tadi ya, di instansi pemerintahan atau maupun perusahaan-perusahaan besar ya teman-teman. Data yang dimanipulasi atau dicuri meliputi data keuangan, identitas, hingga informasi strategis. Nah, motif-motif pelaku ini adalah yang pasti dan tentunya adalah keuntungan ekonomi. Nah, seperti penipuan, pencurian dana itu ya teman-teman. Karena sangat menjanjikan. Lalu untuk kepentingan politik juga bisa, dan persaingan bisnis. Dan spionase untuk memperoleh informasi rahasia secara ilegal. Jadi menjadi mata-mata ya teman-teman. Ngeri. Oke, dan tapi dibalik itu semua, di Indonesia saat ini tetap berlaku hukum dan etika. Data forgery dan cyber espionage merupakan tindak kejahatan cyber yang melanggar hukum di Indonesia ya teman-teman. Tepatnya melanggar Undang-Undang ITE dan hukum Undang-Undang ITE dan hukum pidana terkait kejahatan cyber. Khususnya terkait akses ilegal ke sistem elektronik, bisa juga manipulasi, perubahan dan pencurian data elektronik tadi. Pelaku dapat dikenai sanksi pidana berupa denda atau hukuman penjara teman-teman. Tujuan hukumnya melindungi data sistem dan kepentingan publik dan menggunakan teknologi. Secara etika, tindakan tersebut sangat melanggar prinsip dasar profesi IT. Profesional IT wajib menggunakan keahlian teknologinya untuk kepentingan yang sah, bukan untuk merugikan orang lain ya teman-teman. Pelanggaran etika dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi IT. Oke, ini sedikit tips untuk kalian agar terhindar dari maraknya kejahatan cyber ya.
Pertama, gunakan password kuat dan berbeda untuk setiap akun di media sosial kalian atau di setiap platform-platform teknologi kalian ya. Lalu aktifkan autentikasi 2 faktor, hindari mengklik link-link sembarangan atau file mencurigakan, rutin memperbarui sistem dan aplikasi, update aplikasi kalian ya. Jangan membagikan data pribadi sembarangan di internet ya. Jadi jangan terlalu oversharing ya teman-teman. Lalu gunakan antivirus dan firewall yang terpercaya. Next. Nah, ini kontribusi nyata saya ya sebagai calon profesional IT ya. Yaitu membangun sistem informasi yang aman, transparan, dan beretika. Lalu menjaga kerahasiaan dan integritas data pengguna. Lalu memberikan edukasi literasi keamanan cyber kepada masyarakat dan teman-teman di lingkungan saya. Lalu tidak menyalahgunakan akses sistem dan data secara semena-mena ya, semenang-menang ya. Dan menjadi contoh profesional IT yang taat hukum dan kode etik tentunya ya. Oke, kesimpulan yang dapat diambil di era digital di era digital saat ini sangat membuka peluang besar sekaligus ancaman nyata terhadap keamanan informasi. Data forgery dan cyber espionage termasuk jenis kejahatan cyber yang berpotensi merugikan secara finansial, reputasi, dan strategis baik bagi perusahaan maupun negara. Maka dari itu teman-teman harus selalu menjaga privasi kalian saat bermedia sosial ataupun menggunakan teknologi saat ini. Oke, terima kasih. Sekian yang saya sampaikan. Mungkin ada kesalahan kata. Akhirul kalam, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.